Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang berbahagia, gimana nih puasanya? Masih semangat bukan? Atau sudah mulai mikir hari raya nanti mau pakai baju warna apa ya? Teman-teman, kita dipertemukan di bulan Ramadan ini hanya satu kali dalam satu tahun. Namun, kalian sadar nggak sih? Kadang Ramadan itu hanya dijangkau saja. Karena rutinitasnya sama, mulai dari sahur, nunggu maghrib, berbuka, terawih, tidur. Sahur, nunggu maghrib, buka, terawih, tidur. Gitu terus sampai 1 bulan. Yang ada bukannya amal perbuatan yang semakin meningkat, tapi ukuran celana karena kebanyakan makan yang semakin bertambah. Dan juga dompet yang semakin menipis karena beli baju lebaran. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak dan menyelam lebih dalam, Ramadan adalah skenario terbaik dari Tuhan untuk kita lebih belajar tentang seni menikmati kehidupan. Tuhan tidak butuh kita lapar, Tuhan tidak butuh kita haus, namun kitalah yang butuh proses semua tersebut. Kalian pasti paham kan, kalau puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kalau hanya menahan lapar dan haus, anak TK aja bisa. Puasa seharusnya sebagai training center atau pusat pembelajaran agar kita lebih berkembang di kehidupan selanjutnya. Kenapa demikian? Karena biasanya kita malas-malasan, di sini kita dilatih untuk terus disiplin. Biasanya kita egois, di sini kita dilatih untuk peka terhadap orang lain dan juga dermawan. Selain itu, kita dilatih juga untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Teman-teman, di sini puasa seharusnya dijadikan sebagai training center atau pusat pembelajaran agar kita lebih baik ke depannya. Contohnya, yang biasanya kita egois, di sini kita diajak lebih peka dan dermawan kepada orang lain. Yang biasanya kita malas-malasan, di sini kita dilatih untuk disiplin. Yang biasanya lisan kita berkata kotor dan mencela orang lain, di sini kita dilatih untuk lebih menjaga lisan kita. Teman-teman yang berbahagia, dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana puasa dapat dijadikan sebagai training center agar kehidupan nyata kita dapat lebih baik ke depannya. Teman-teman, kenapa sih kita disuruh untuk lapar? Ya, betul sekali, agar kita tahu rasanya jadi orang yang tidak seberuntung kita. Mungkin di sini kita masih bisa berpikir, nanti mau makan apa ya? Mau pakai ayam geprek atau ikan bakar ya? Tapi di luar sana masih banyak sekali yang jangankan mikir makan apa, makan sehari sekali aja mereka bingung. Di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengajak kita untuk bersifat peka terhadap orang lain dan juga dermawan. Seperti dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika Ramadan, ketika Jibril menemui beliau untuk tadarus Al-Quran bersama beliau. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Rasulullah SAW saja bersifat dermawan kepada orang lain. Masa kita sebagai manusia tidak bersifat dermawan? Sifat dermawan dapat dituangkan ketika ada orang yang kesusahan kita bantu, ada pekerjaan yang sulit kita bekerja bersama-sama. Peka kepada orang lain itu
harus dilakukan. Jangan hanya peka kepada pasangan saja ya teman-teman. Selain mengajak kita untuk peka kepada orang lain dan juga dermawan, Ramadan juga mengajak kita untuk memanajemen waktu. Ramadan tanpa kita sadari telah mengajak kita untuk bersifat disiplin. Seperti halnya ketika kita bangun jam 3 pagi untuk sahur, berhenti makan sebelum imsyak, dan menunggu waktunya berbuka. Tidak ada yang berani buka di jam 5 sore kan? Ramadan sebenarnya bisa kita jadikan sebagai awal mula untuk kita lebih menghargai waktu. Masa kita bisa sedisiplin itu menunggu waktu maghrib, namun kita tidak bisa sedisiplin itu ketika urusan sholat, janji kepada teman, urusan tugas, ataupun urusan pekerjaan. Jadi selayaknya Ramadan ini dapat kita jadikan sebagai awal mula untuk kita lebih menghargai waktu dan manajemen waktu agar hidup kita bisa lebih aman, nyaman, dan damai. Yang terakhir, Ramadan itu yang sulit bukannya menahan lapar dan haus, tetapi menahan ucapan kita kepada orang lain. Padahal di zaman sekarang ini jempol kita lebih cepat daripada otak kita. Kadang masih ada kata-kata, puasa kok marah-marah, puasa kok masih gibah. Ramadan ini mengajak kita untuk sedikit mengerem lisan kita. Seperti dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak akan menerima dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi, untuk menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini, selayaknya kita tidak bersifat dusta atau menghina orang lain, atau tepatnya menjaga lisan kita. Kalau kita menerapkan menjaga lisan itu di kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan nyaman, aman, damai, dan tidak akan ada problem atau masalah. Teman-teman, mari jadikan Ramadan di tahun ini bukan sekedar pindah jam tidur saja, tapi dengan kualitas diri dan juga update diri. Agar di hari raya nanti kita bukan cuma dapat baju baru, tapi dengan kualitas diri yang lebih baru, yaitu lebih peduli sesama, lebih disiplin waktu, dan juga lebih menjaga lisan atau ucapan kita. Saya Erika Durotun Nafisa dari PAJ IPNU IPPNU Watulimo memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.